أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, Biiznillah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar atau terjemahan dari Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam yang sempat pending atau vakum sekitar 2 pekan. Maka kita lanjutkan kembali kajian ini atau kitab ini di hadis ke-8 tentang kehormatan seorang muslim. Jumlah dari pertemuan kita untuk kajian kitab Mukhtasar Jami' al-Ulum ini sudah sampai 30 pertemuan. Dan alhamdulillah semuanya dari awal pertemuan sampai sekarang telah terekam dan juga lengkap ada di channel kita insyaallah. Alhamdulillah. Berarti ini adalah majlis ke-31 dari kajian kitab rutin Mukhtasar Jami' al-Ulum wal Hikam. Di halaman 78 insyaallah kita lanjutkan, yaitu mempertemukan antara hadis-hadis dalam masalah ini dan penjelasan tentang hak-hak 2 kalimat syahadat. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, berdasarkan apa yang telah kami bakukan ini menjadi tampak jelas penggabungan antara lafal-lafal hadis dalam masalah-masalah ini dan juga menjadi jelas bahwasanya semuanya benar adanya. Yaitu masalah apa? Masalah tentang penjagaan harta dan darah sesama muslim. Ya. Dan Nabi SAW menerima siapapun yang datang kepadanya dengan masuk Islam. Cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja maka sudah dianggap Islam secara zahir. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengingkari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu karena Usamah bin Zaid ini membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika terpojok. Dan Nabi SAW ingkari itu dengan pengingkaran yang sangat keras. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang menzahirkan la ilaha illallah maka hukumnya adalah sehukum dengan orang muslim. Kendati pun sebelumnya dia adalah orang kafir. Ketika dia menzahirkan la ilaha illallah maka langsung segera terjaga darahnya dan hartanya karena dianggap sesama muslim. Tayyib. Hal itu karena 2 kalimat syahadat hanya sekadar mengucapkannya saja, ia telah menjaga orang yang mengucapkannya. Dan dengan itu dia menjadi seorang muslim. Itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah menjadi seorang muslim. Dengan kesadaran dan dengan pengetahuan apa yang dia ucapkan. Itu syaratnya. Adapun kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat entah ketidaksadaran atau tidak tahu apa artinya itu, melainkan hanya ditalqin oleh orang muslim
dan dia tidak tahu ini kalimat apa, maka tidak serta-merta dihukumi sebagai muslim. Sebagaimana yang terjadi ketika ada seseorang ngeprank, ngerjain beberapa orang Yahudi, dan ini real nyata, ada videonya. Coba wahai orang Yahudi, ulangi setelah kami. Asyhadu, dia ulangi asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir kalimat syahadat. Diulangi kalimat itu oleh beberapa orang Yahudi itu. Maka dan orang Yahudi tersebut tidak ngerti ini kalimat apa. Maka apa kata orang Islam? Alhamdulillah kalian telah masuk Islam. Kagetlah orang-orang Yahudi itu. Ya. Kagetlah orang-orang Yahudi itu. Itu terjadi beberapa tahun lalu, ada videonya. Apakah orang-orang Yahudi ini menjadi muslim? Tidak. Kenapa? Karena mengucapkan kalimat syahadat tanpa sepengetahuan apa artinya. Pengetahuannya tanpa arti. Tanpa pengetahuan akan artinya. Maka tidak langsung disebut muslim. Nah, kemudian orang-orang Yahudi itu kemudian memberikan challenge dan tantangan kepada beberapa orang muslim yang tadi nyuruh mereka untuk baca syahadatain. Ya udah, sekarang gantian. Kalian wahai orang-orang muslim, ikuti apa yang kami ucapkan. Oke, di situ agak. Orang-orang muslim kemudian enggak mau ikutan. Karena dikhawatirkan kalimat-kalimat itu kalimat kufur, sehingga takut kufur. Ala kulli hal, faedahnya di sini adalah ketika orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak tahu ini apa dan dia aslinya kafir, maka dia tetap dalam kekufurannya karena dia tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Ya. Adapun di kisah Usama bin Zaid, seorang kafir yang tadi terpojok dan hampir terhunus pedang, hampir tertancap pedang, hampir terbunuh, kemudian darurat, akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwa dia mengetahui bahwa la ilaha illallah itu adalah identifikasi keimanan. Maka berarti di sini dengan kesadaran dan pengetahuan, maka dianggap muslim. Dianggap muslim. Adapun kalau tanpa pengetahuan, asyhadu an la ilaha illallah, enggak ngerti itu apa, maka enggak. Ya. Bahkan pernah di suatu tempat di daerah Jakarta Utara, di kantor PLN, di masjid di PLN sana, ada muallaf perempuan yang ketika itu datang kajian dan memang meminta kepada kami, saya terutama, karena itu kajian, setelah kajian atau sebelum kajian, minta untuk dibimbing ucapan kalimat dua syahadat. Ya. Asli Nasrani tadinya dan pengen mentakkid masuknya dia akan Islam, maka dia minta dibimbing untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan diajarkan. Maka saya tuturkan padanya asyhadu, ditalqin, kemudian dia ulang sampai wa anna Muhammadar Rasulullah, diulang sampai terjemahannya selesai. Alhamdulillah, anti adalah muslimah. Baik. Kemudian saya tanya dengan beberapa pertanyaan sekarang, bukan menguji tapi untuk supaya memperkuat pengetahuan dia tentang Islam. Saya bilang, jadi siapakah pencipta langit dan bumi wahai ibu? Maka dia bilang apa? Yesus. Aduh, masih ada syubhat berarti. Tapi atau apakah kemudian kita kafirkan? Waduh, Bu ngomong gitu kafir lagi sekarang. Syahadat lagi, tidak. Kenapa begitu? Karena dia telah menzahirkan Islam dan karena kejahilannya dia mengucapkan kalimat kufur setelahnya karena dia enggak tahu kalau itu kalimat kufur, karena masih ada syubhat di kepalanya, maka diajarkanlah setelahnya akidah yang benar. Jadi bertahap. Karena kalau mau dikatakan betapa banyaknya orang yang tadinya non-muslim atau kafir masuk Islam, di awal-awal keislaman mereka mengucapkan kalimat-kalimat kufur karena enggak tahu. Itu sesuatu yang maklum dan sesuatu yang harap diberi uzur selama masih muallaf. Dalam hadis Nabi SAW ada seorang sahabat bercerita, kami dulu hadithul ahdi bil Islam,
hadithil ahdi bil Islam. Kami ketika itu baru masuk Islam. Kemudian kami melihat ada pohon namanya Zatu Anwat. Pohon namanya Zat Anwat. Yang mana di pohon itu digantungkan padanya senjata-senjata. Orang musyrikin menggantungkan senjata dan bertabarruk mengalap berkah dari pohon tersebut. Maka kemudian kata sahabat Nabi yang baru masuk Islam ini, beberapa sahabat, "Ya Rasulullah, gimana kalau kita itu kayaknya seru deh kayak gitu. Gimana kalau misalnya kita mempunyai atau mengadopsi atau mencari sebuah pohon yang dikeramatkan seperti itu. Kita bisa bertabaruk dengannya dan seterusnya. Ya Rasulullah, gimana kalau kayak gitu?" Ini kan ide kekufuran. Maka kata Nabi SAW, "Ma'adzallah, na'udzubillah min dzalik." Ini persis seperti bagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa AS untuk ide kekufuran dan kesyirikan. Padahal mereka ini para sahabat sudah masuk Islam, tapi masih ada syubhat di kepala mereka karena tidak mengertinya mereka tentang hakikat kesyirikan. Ya, maka diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah bilang, "Waduh, kamu ngomong kayak gitu, langsung kafir kamu sekarang, udah syahadat lagi"? Enggak. Rasulullah SAW mengetahui keadaan orang-orang ini yang masih belum mengerti, maka dibimbing oleh Rasulullah SAW, diingkari dan bimbing. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Ya. Lalu apabila dia telah masuk Islam, jika dia kemudian mendirikan salat, membayar zakat dan melaksanakan syariat-syariat Islam, maka dia memiliki hak dan kewajiban sama dengan kaum muslimin. Dan jika dia melanggar salah satu dari rukun-rukun ini, jika mereka adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan pertahanan, maka mereka boleh diperangi, yaitu masuk Islam. Suatu kelompok dari manusia masuk Islam, namun kemudian mereka tidak pada mau sholat. Masuk Islam tapi tidak pernah mau sholat setelahnya. Maka ini dihukumi apa? Dihukumi tetap berada di kekufurannya. Kalau secara individual, maka pemerintah atau penguasa wajib untuk mengingatkan dan memberikan ancaman, ya, agar dia sholat. Dan atas orang berilmu yang mengerti wajib untuk memberikan nasihat dan peringatan. Dan kalau tidak, maka pemerintah akan memvonis orang ini imma divonis murtad atau lainnya. Dia harus sholat. Baik. Adapun kalau misalnya kaum ini atau orang-orang ini mereka masuk Islam, namun mereka tidak mau enggak mau sholat, mereka menjadi orang-orang munafik, dan mereka itu sekumpulan orang yang memiliki kekuatan pertahanan, maka mereka boleh diperangi oleh penguasa. Ya, oleh penguasa boleh diperangi, dan oleh rakyat juga diperangi dari segi mengisolasi mereka, tidak mau bergaul dengan mereka. Namun adapun rakyat itu tidak ada hak untuk membunuh mereka. Karena apa? Karena haddur riddah, hukum had untuk kemurtadan, itu hanya dioperasikan oleh pemerintah yang sah, atau perwakilan dari pemerintah, atau dengan perizinan dari pemerintah secara resmi, maka boleh. Ya. Jadi kalau misalnya tetangga kita, na'udzubillah min dzalik, ada yang murtad, dan pemerintah diam, maka kita tidak boleh berinisiatif untuk membunuhnya, walaupun orang ini berhak untuk dibunuh karena murtadnya dia. Ya begitu. Kemudian dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a 'Aliyan yaum Khaybar. Bahwa Nabi SAW memanggil Ali bin Abi Thalib pada perang Khaybar. Fa'a'tahu ar-rayah. Nabi SAW kemudian menyerahkan bendera perang kepada Ali bin Abi Thalib.
Wa qala imshi wa la taltafit hatta yaftah Allahu 'alaik. Maka berkata kemudian Nabi SAW, imshi, berjalanlah, wala taltafit, dan jangan kamu menoleh, hatta yaftahallahu 'alaika, hingga Allah Ta'ala memberikanmu kemenangan. Jangan noleh, jalan aja terus sampai kamu menang. Fasaru Aliyun syai'an, kemudian Ali radhiyallahu anhu berjalan sedikit, thumma waqafa, kemudian berhenti, fasarakha, kemudian Ali berteriak, ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas. Kemudian berteriak dari arah yang agak jauhan, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atas dasar apa aku ini memerangi orang-orang itu? Maka kata Nabi SAW, qatilhum ala an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangilah mereka di atas dasar mereka bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ikhwah, sini muqatalah atau qital, memerangi orang-orang kafir atau musyrik, itu di atas dasar agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Kita memerangi mereka dalam rangka agar, atau dengan tujuan agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Kemudian kata Nabi, fa idza fa'alu dzalika faqad 'asamu minka dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau mereka melakukan hal itu, yaitu mengucapkan kalimat syahadat, maka mereka telah melindungi darah mereka darimu, yaitu aman mereka, darah mereka aman, ya, dan juga harta mereka, kecuali illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, yaitu qisas, ya, yaitu qisas atau zina setelah ihsan. Setelah menikah dengan sah ada perzinahan, maka itu dihukum rajam. Dihukum rajam, berarti bertumpahan darah atau qisas, ya. Jadi ada tiga, yaitu zinan ba'dal ihsan, ya, kemudian apalagi qisas, itu dua, dan satu lagi ikhwan, apa? Tolong ingatkan, ada yang ingat? Pertumpahan darah. Untuk muslim boleh dilakukan kalau memang muslim ini terkena hukum rajam atau membunuh qatlun nafs, membunuh jiwa yang tidak berhak dibunuh, maka qisas. Dan satu lagi ikhwan, ada hilang maklumatnya sementara, ya. Ala kulli hal, ini hak darah, yaitu rajam, kemudian qisas kematian, dan satu lagi yang tadi belum sempat ana sebutkan. Padahal baru 2 hari lalu atau kemarin ana mempelajari hadis ini di Sunan At-Tirmidzi. Ya. Baik, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab atau perhitungan amal mereka terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menetapkan syarat memenuhi 2 kalimat syahadat sebagai perlindungan bagi jiwa atau nyawa dan harta benda, kecuali dengan haknya yang tadi kita sebutkan, yaitu hak untuk jiwa atau nyawa seperti qisas, rajam, dan satu lagi tadi, dan hak harta benda, yaitu seperti apa? Di antaranya apa? Zakat. Ya, diambil harta zakat dan diserahkan kepada mustahiq, atau hutang yang jatuh tempo yang belum dibayar, itu hak untuk yang memberi hutang, ya, atau lainnya. Di antara haknya adalah tidak mau salat dan menolak membayar zakat serta masuk Islamiyah, taib, yaitu kufur atau riddah. Yang ketiga kufur atau riddah, yaitu hak darah tidak terjaga ketika terjadi rajam, kemurtadan, dan qisas terhadap pembunuhan. Maka 3 ini menjadi penyebab
bolehnya, bahkan disyariatkannya tertumpahnya darah seorang muslim sebagai pelaku, ya. Ya, tidak mau salat atau menolak membayar zakat setelah masuk Islam sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Jadi kalau tidak mau salat sama sekali tidak mau salat, maka ini hukumnya hukum riddah, murtad. Ya, tapi pemerintah hendaknya memberi warning, nasihat, peringatan dan warning supaya orang ini salat atau dia mati. Salat atau dia mati, dihukumi dibunuh karena riddah, karena murtad. Baik. Adapun menolak membayar zakat, kalau menolaknya karena mengingkari syariat zakat maka kafir. Adapun kalau menolak membayar zakat karena malas atau pelit, khilaf di antara ulama, ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak mengkafirkan selama dia masih memahami kewajiban zakat. Menolak karena malas, menolak karena pelit, maka yang lebih sahih adalah tidak menunaikan zakat karena jahil atau pelit, maka itu tidak sampai kufur, tidak sampai kafir. Wallahu a'lam. Adapun kalau menolak zakat karena mengingkari syariat zakat, maka dia kafir. Hukumnya hukum murtad. Tapi belakangan ini ada di antara mahasiswi atau akhwat yang mau menikah bertanya kepada saya, konsultasi, ada iskal dan muskilah, permasalahan begini. Dia sudah dilamar oleh seorang ikhwan. Ya, jadi ada seorang ikhwan melamar akhwat ini, sama-sama sudah ngaji alhamdulillah. Dan mungkin proses itu sudah 3 bulan atau sekian. Dan mereka sudah saling meridhoi. Namun ikhwan ini kemudian bertanya tentang bapaknya akhwat yang merupakan harusnya jadi wali, ya. Bapaknya akhwat ini harus jadi wali. Maka ikhwan ini bertanya, dan bapaknya sangat awam, orang biasa. Itu bapakmu sholat apa enggak? Bukan sholat apa enggak. Ketika lagi di rumah calon istrinya ini, akhwat ini, si ikhwan ini kan ke masjid. Tapi bapaknya akhwat ini, calon bapak mertua tidak ke masjid. Maka mulai dari situ kemudian si ikhwan ini mulai bertanya-tanya, kok nggak ke masjid ya? Akhirnya pada waktunya bertanya kepada calonnya ini, bapakmu itu sholat apa enggak sih, kok nggak ke masjid? Maka kata akhwat itu, bapak itu kadang sholat kadang enggak, biasanya cuma maghrib paling gitu. Kalau ini kadang bolong-bolong sholatnya. Maka ikhwan itu langsung kecewa. Dan dia memberitakan kepada ibunya atau keluarganya bahwasanya ayahnya perempuan ini kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Awalnya ibunya keberatan punya besan, atau keluarga keberatan punya besan yang kadang sholat, kadang enggak. Tapi lama-lama menerima, udah. Tapi ikhwan ini kemudian keberatan karena menemukan fatwa salah satu ulama kita bahwasanya tidak sah atau tidak boleh seorang perempuan berwalikan dengan wali yang tidak salat atau bolong-bolong salatnya misalnya. Maka akhirnya akhwat itu mengadu ke ana dan menanyakan bagaimana harus bersikap. Dan ikhwan ini berkiblat juga pada beberapa pernikahan temen yang cepat gitu loh. Ta'aruf nazar jadi nikah gitu loh. Di sini ada 2 poin. Poin pertama, atau mungkin beberapa poin lah. Poin pertama, berkahnya pernikahan itu nggak mesti prosesnya harus cepat pasti berkah.
Ya, nggak mesti gitu loh. Memang cepat mudah itu lebih mudah berkah insya Allah, tetapi bukanlah itu menjadi patokan untuk segala kasus. Kadang ada orang yang prosesnya lebih lama daripada yang dia perkirakan dan dia tidak bisa tergesa, tidak layak tergesa dalam masalah itu. Itu satu. Kedua, itu dalam pernikahan satu. Kedua, kita ini sebagai laki-laki ya, tidak dibebani dengan bagaimana mertua kita sebenarnya. Ya. Mau dia mungkin nggak sholat atau jarang sholat atau gimana, itu sebenarnya bukan urusannya. Walaupun kedepannya itu akan mungkin bisa berpengaruh. Ya. Tentu punya mertua yang sholat baik itu jauh lebih afdal. Ya. Sehingga kita itu nggak perlu nanya sebenarnya, nggak harus nanya ke calon kita, bapak kamu itu sholat apa enggak? Itu nggak perlu nanya. Ya, sebenarnya begitu. Ketika itu ditanya, maka akan menjadi masalah gitu kan. Itu kedua. Ketiga, masalah berwalikan dengan wali orang fasik. Ini khilaf di antara ulama. Kalau di mazhab Hanbali, di antara syarat wali adalah adalah. Adalah yaitu adil. Adil maksudnya tidak fasik. Apa maksud dari tidak fasik? Tidak fasik itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Di antara dosa besar meninggalkan sholat. Bolong-bolong maksudnya. Kalau meninggalkan sholat mutlak maka kafir, jelas nggak boleh. Sepakat ulama untuk tidak boleh berwalikan orang yang murtad atau kafir karena tidak pernah sholat. Tapi kalau bolong-bolong sholatnya, yang lebih sahih dia masih muslim tapi fasik. Nah ini khilaf di antara ulama, bolehkah seorang perempuan berwalikan dengan bapak yang fasik? Di antara kefasikan bolong-bolong sholatnya. Kalau dalam mazhab Hanbali nggak boleh, nggak sah kewaliannya. Dalam mazhab Syafi'i dan lainnya sah kewaliannya karena tidak dipersyaratkan adil. Kalaupun dia dipersyaratkan adil dalam artian kefasikan yang tidak terlalu zahir, bukan fahisyah yang luar biasa. Dan yang wallahu alam, kalau kita pakai mazhab Hanbali dalam ini, dan itu fatwanya salah satu syekh yang didengar oleh ikhwan tersebut sehingga dia urung untuk jadi nikah, maka antum mau nyari bapak mertua yang enggak fasik lah. Ya, misal ini akhwat udah salehah masyaallah. Bapaknya ngerokok, jelas-jelas ngerokok. Dan ini dianggap fasik. Kemudian pokoknya saya nggak mau nikah, kamu berwalikan bapakmu, harus ganti dengan wali selain bapakmu. Loh kenapa mas? Bapakmu merokok, karena itu kefasikan. Kira-kira terima nggak keluarga digituin? Kalau pakai mazhab Hanbali ini, nggak sah perwalian bapakmu untuk kamu nikah, karena fasik. Gimana kalau itu diterapkan sekarang di sini? Bahkan sebagian ulama mengatakan meninggalkan kewajiban yang terus-menerus termasuk kefasikan. Di antara kewajiban adalah salat berjamaah di masjid. Kalau calon bapak mertua salatnya di rumah terus, nggak pernah salat di masjid, tapi di rumah terus, dia nggak fasik karena selalu meninggalkan kewajiban. Nggak sah walinya, repot kalau dia itu diterapkan di Indonesia. Pernikahan-pernikahan tuh banyak yang gagal semua. Beneran, coba aja Pak. Coba kita cek istri-istri kita. Kalau kita cari, mohon maaf, bukan cari ya. Kalau kita lihat, ternyata masing-masing orang memiliki kefasikan tersendiri. Ya, maksudnya kefasikan ini dosa besar. Yang zahir ya, adapun yang batin itu bukan urusan kita nggak tahu. Bisa jadi akhirnya apa? Akhirnya dianggap nggak sah. Ya. Maka Allah alam tidak seketat itu insyaallah dalam masalah perwalian. Dan ini kaitannya dengan masalah meninggalkan salat. Kalau misal meninggalkan salat completely, total, maka ini kafir. Jelas ini sepakat, tidak seperwaliannya. Tetapi ketika dia salat bolong-bolong atau salat namun nggak pernah ke masjid, maka Allah alam meskipun ini berdosa dan bisa dikategorikan fasik,
Tetapi apa? Tetapi ini tidak menghilangkan keabsahan perwalian dia terhadap putrinya. Begitu jemaah sekalian. Ya. Dan fatwa Syekh tersebut ya mazhab beliau Hanbali, ya wajar. Wajar. Mungkin kalau di Saudi sana bisalah pakai itu. Di Indonesia kalau kita ngomong sama calon mertua kita, maaf Pak, saya minta tolong aja. Tolong walinya jangan bapak deh. Loh kenapa deh? Karena bapak fasik. Kira-kira gimana? Oh yes, walinya memang bukan saya. Ya. Kamu cari wali sana, sama putri lain sana, nggak sama saya. Tersinggung lah. Coba. Kecuali kalau memang kafir, murtad, atau meninggalkan kewajiban yang menyebabkan dia murtad, seperti meninggalkan sholat secara total. Maka yang seperti ini khalas, kita angkat tangan. Bilang ke perempuan ini, kamu nggak boleh berwalikan dia karena bapakmu itu nggak sholat sama sekali. Coba wali yang lain. Tapi di keluarga Indonesia susah seperti itu, karena tidak didukung oleh sistem kehakiman dan pengadilan kita, pemerintahan nggak memikirkan masalah seperti ini. Kalau kita minta putri ini lompatlah ke paman atau ke saudaranya ayah kamu atau ke siapa, lompat jangan ke ayahmu. Kira-kira keluarga goncang nggak nanti? Loh, kok ayah dilewatin? Goncang. Dan bahkan jadi apa? Wah ini anak ini nggak bener ini, belum apa-apa udah request yang seperti ini, melangkahi calon mertua, kurang ajar anak ini gitu kan? Nggak bisa. Di Indonesia belum bisa seperti itu. Ya, maka Allah alam. Coba aja ketika kita datang ke pernikahan siapapun, lihat bapak walinya atau walinya perempuan itu, ya bibirnya hitam nggak? Oh ini fasik nih. Hah? Gak bisa kayak gitu. Beneran. Lihat, wah dia walinya gini. Pokoknya, wah ini walinya suka tahlilan nih, suka berbid'ahan. Gak boleh. Lah kalau bapaknya suka ikut tahlilan, bahkan jadi moderator tahlilan, terus kita bilang, saya gak mau. Wali kamu, bapak kamu jangan. Yang lain yang soleh. Loh kenapa bapak saya? Bapak kamu promotor bid'ah. Saya gak mau. Fasik, nggak sah perwaliannya. Oh itu kalau diterapkan mantap itu. Ya, maka wallahu alam saya bilang ke akhwat tersebut, insya Allah tetap sah kalau bapak kamu itu untuk menjadi walimu. Masalahnya sekarang mindsetnya calonmu itu yang memang perlu dibenahi. Kalau mau nyari yang sempurna, tafadhal. Tetapi suatu saat kesempurnaan keluarga istri kita, kalau kita minta seperti itu sempurna, kita akan dapatkan keluarga kita sendiri juga banyak khalal dan kekurangan gitu. Ya. Taib. Kemudian masalah memerangi kelompok pembangkang. Di antara dalil Al-Qur'an yang menunjukkan disyariatkannya memerangi kelompok yang membangkang, tidak mau mendirikan salat dan tidak membayar zakat, firman Allah, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Ini menunjukkan kewajiban atas pemerintah atau penguasa untuk menerapkan syariat Allah Azza wa Jalla berupa nasihat kepada kaum muslimin untuk mendirikan salat, dan juga nasihat kepada kaum muslimin untuk menunaikan zakat. Dan yang sekarang problemnya mungkin zakat fitrah, itu zakat fitr semuanya zakat insyaallah, karena sudah jadi tradisi juga, dan juga biayanya nggak gede-gede amat. Tapi kalau zakat mal ini yang banyak sekali jadi hutang, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat padahal dia itu sudah berkewajiban zakat, maka tahun depan dia masih punya hutang. Terus hutang numpuk terus. Hutang kepada siapa? Kepada mustahiq, kepada orang yang berhak, yaitu fakir miskin dan lainnya. Misal dia buka usaha dan alhamdulillah rezeki ngalir dan mencapai nisab, maka kemudian tahun depannya masih mencapai nisab 1 haul, kena zakat harusnya. Tapi dia nggak mau tahu tentang zakat, bodoh amat.
Kemudian lanjut berikutnya. 5 tahun untung gede tanpa zakat. Padahal tersimpan itu hartanya, bukan dibagi-bagi. Nah, yang seperti ini maka numpuklah hutang 5 tahun itu. Enggak serta-merta, oh saya udah 5 tahun ya saya baru taubat sekarang, enggak tahu saya waktu dulu, enggak. Zakat itu bukan hanya hak fuqara masakin, tapi itu syariat Allah dan rukun Islam, hak Allah Azza wa Jalla yang harus dipenuhi juga. Maka tunaikan semuanya. 5 tahun yang berlalu, taksir kira-kira berapa tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, kumpulkan semuanya, kalkulasikan, himpun semuanya, dah bayar sekarang ke mustahiq. Tapi gede banget, ya siapa suruh ngutang? Enggak, saya mau tahun ini aja, yang sana saya taubatin aja, saya taubatin. Taubatin sekarang, akhiratnya nanti azab. Karena ini tidak berhenti hutang ini dengan taubat. Karena namanya hutang, bertaubatnya adalah membayarnya. Bukan alhamdulillah saya taubat dari hutang saya. Kadang misalnya ada ngutang sama orang 5 juta. Tahun depan insya Allah saya bayar. Sampai 2 tahun kemudian nggak ada kabar. Diminta sama sahibul fulus, mana uang saya 5 juta, tolong balikin. Ini udah 2 tahun loh. Harusnya setahun antum bayar. Terus kita bilang, afwan alhamdulillah Anda sudah taubat dari hutang. Lah ya enak ya kayak gitu kau bisa. Ya taubat, enggak itu bukan taubat. Ya kalau kayak gitu mas semua orang bakal taubat dari hutang. Taubatnya berhutang atau taubatnya nunggak hutang adalah melunasinya. Begitu juga dengan zakat mal. Yang sudah bertahun-tahun tidak ditunaikan, maka taubatnya adalah dengan melunasi semua itu kepada mustahiq. Ya. Sekarang itu bisnis banyak. Besar-besaran di mana-mana. Yang muslim, kalau mungkin orang kafir memang mereka nggak ada syariat ini. Yang muslim, banyak dari mereka tuh nggak mikirin zakat, hanya mikirin untung, pembukuan tahunan, pembukuan bulanan. Udah, zakatnya berapa? Nggak mikirin. Tapi punya cita-cita pengen mendirikan pesantren, punya cita-cita ingin mendirikan masjid, punya cita-cita ingin menyantuni anak yatim. Mas, zakat antum aja dulu itu tunaikan. Ya. Kemudian terdapat hadis yang sabit bahwasanya Nabi SAW apabila memerangi suatu kaum, beliau tidak menyerbu mereka di malam hari hingga beliau berada di pagi hari. Lalu jika beliau mendengar azan, maka beliau tidak menyerang mereka. Dan jika tidak mendengar azan, barulah beliau menyerbu mereka. Padahal ada kemungkinan mereka telah masuk Islam. Semua ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mempertimbangkan keadaan orang-orang yang masuk Islam, di mana apabila mereka telah menegakkan salat dan membayar zakat, maka beliau tidak memerangi mereka. Tapi jika tidak, maka beliau memerangi mereka. Maka orang yang zahirnya kelihatan salat, maka kita hukumi muslim. Tapi orang ini dia pakai jimat. Ya. Tahu dari mana antum jimat? Itu lihat di gelangnya tuh. Itu jimat. Sebentar. Kita itu nggak bisa mengatakan sesuatu jimat pada seseorang sampai kita klarifikasi pada orang itu. Boleh jadi cincin atau gelangnya itu hiasan belaka, bukan jimat. Faham nggak jemaah sih? Cincin batu akik misalnya, kita nggak bisa memvonis, pakai jimat antum, enggak, belum tentu. Tanya, ini kenapa antum pakai batu akik? Kalau dia jawabannya ya cuma pengen aja hiasan, maka ya udah kita hukumi sesuai kalamnya. Oh, perhiasan. Boleh. Tapi kalau dia bilang, kita tanya, ini cincin batu akik gede banget. Emang buat apa? Ini bisa ngejaga saya nih. Ada isinya gitu. Apa isinya, telur cicak? Bukan. Isinya ada. Mau. Ya. Maka ini berarti jimat. Nabi SAW melihat seorang sahabat, ya, memakai sesuatu yang digantung dari kalung dan semisalnya. Ya, maka kemudian Rasulullah berkata, apa ini? Kata sahabat itu minal wahinah.
ini untuk penangkal mara bahaya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna. Sesungguhnya cepat-cepat copot, inzi', copot. Karena itu tidak akan menambahkanmu kecuali kelemahan. Dan juga kalau kau mati dalam keadaan pakai itu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kata Nabi SAW seperti itu. Tapi Nabi SAW apakah mengkafirkan orang itu? Tidak. Kenapa? Karena orang ini tidak tahu. Orang ini tidak tahu. Maka kalau kita melihat ada imam masjid pakai batu akik, curiga kita. Pak, maaf Pak, itu batu akik apa ya? Cincin itu kok dipakai Pak? Kalau misalnya Bapak ini bilang, Pak Imam ini bilang, oh ini ada isinya Mas. Apa Pak? Serigala misalnya. Ya penjaga saya gitu. Waduh, hati-hati Pak, khawatir disirik. Nah, ya. Oh enggak lah orang. Ya emang kan saya punya khodam enggak masalah gitu. Nah, apa hukum sholat kita berimamkan dengannya tadi? Sah atau tidak? Sah hukumnya. Karena kita tadi sholat dengan imam beliau, kita tidak tahu keadaan beliau. Kita hanya melihat beliau secara zahir saja. Tapi setelah beliau menjelaskan hal itu, saya punya khodam. Berarti udah biasa minta tolong sama jin, berpotensi musyrik. Dan dia tetap kekeh dengan hal itu. Maka setelah itu kita tidak boleh berimamkan dengannya. Tidak boleh berimamkan dengannya. Namun kita juga jangan memprovokasi orang untuk jangan berimamkan dengan fulan, karena kiai fulan musyrik dia. Jangan, karena fitnahnya lebih besar daripada kita diam. Maka udah kita biarkan kaum muslimin itu mereka menilai bapak ini sesuai zahir mereka. Zahir tampak di mereka. Enggak apa-apa. Tapi kita karena sudah tahu keadaannya, maka khalas. Ya. Kecuali bagi beberapa ikhwan ya, mungkin bisa kita tahu. Ana tanya ke kiai fulan ini, imam fulan ini bermasalah. Dia berkekeh dengan kesyirikannya. Antum gak usah lagi sholat ini. Nah itu boleh kalau misalnya sama-sama ngerti bahwa ini syirik dan sama-sama punya spirit ke sunnah, mungkin bisa. Tapi untuk umum awam manusia jangan. Apalagi sampai naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tabayun kepada Pak Haji ini ternyata beliau itu musyrik. Wah, itu nggak keluar masjid kecuali keranda itu nanti mati itu. Antum gak sih? Jadi semua ada fikihnya. Nggak langsung tergesa langsung vonis atau langsung menyebarkan vonis kita. Jangan, bahaya. Ya, menjadi fitnah besar, lebih besar daripada kita diam. Jadi kalau misalnya kita lihat zahirnya orang ini, kita tidak tabayun, tidak apa, udah zahirnya muslim. Orang ini salat, ya udah kita muslim. Dia bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kecuali kalau kita tahu dia musyrik dan dia kafir dengan kesyirikan akbarnya dan dia tahu itu syirik akbar, tegak atasnya hujjah. Kemudian dia bilang assalamualaikum kepada kita, ya kita bilang waalaikum. Karena bagi kita antum itu musyrik dengan kesyirikan yang besar yang sudah antum tahu itu syirik besar, namun antum malah tetap aja melakukan hal tersebut. Ala kulli hal, ini masalah yang sangat dikhawatirkan menjadi fitnah. Kalau kita orang awam, maka tentu yang jauh lebih afdal kita mendekapkan mulut kita dari mengkafirkan orang tanpa kaedah atau hanya dengan hawa nafsu atau sentimen atau emosi semata. Ya, maka hati-hati dalam masalah ini karena sebagian orang sekarang ada beberapa orang bahkan sudah ngaji itu bertasahul dan bermudah-mudah dalam memvonis kekufuran yang ujung-ujungnya lama-lama akan mengkafirkan penguasa. Dan ini berbahaya. Ini adalah salah satu aroma-aroma khawarij yang tercium pada sebagian orang. Maka hati-hatilah, bukan berarti kekufuran itu tidak ada. Kekufuran itu ada. Namun hati-hati dalam memvonis, lebih hati-hati lagi. Ketika para ulama mereka itu menjaga diri dan wara' daripada memvonis, maka hendaknya kita yang awam harus lebih berhati-hati lagi, ya. Taib. Ini enggak azan-azan perasaan kok. Hah?
Dan ini ikhwan karena kita ternyata Isya saja udah jam segini, sangat mundur ya. Jadi sepertinya ba'da Isya kita tidak kajian karena sangat malam ya. Mungkin nanti selesai Isya bisa saja jam 7:45 atau jadi terlalu larut ya. Baik ana atau antum, terutama ana dan tim itu kan masih jalan cukup jauh. Makanya ikhwah kemarin di pekan lalu ana tidak bisa datang karena sudah letih. Untuk kesini tuh agak letih karena di Pasar Rebo lumayan tuh. Dan untuk balik itu lebih-lebih lagi itu karena luar biasa jalanannya. Jadi mohon maaf kalau misalnya kadang-kadang tidak sesuai harapan, tiba-tiba anak absen, izin karena mungkin keletihan atau hujan. Tapi kalau hujan itu macetnya itu lebih mantap lagi ya. Insya Allah kita ketemu pada pekan depan, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.